Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, baik. Seperti biasa kita akan melakukan evaluasi. Di sini saya akan menanyakan mulai dari summary point. Di sini ada Bapak buat ya untuk bahasa Indonesia. Boleh tolong jelaskan ini, Pak, tentang ketiga summary point ini? Ya, itu kata keterangan, kata yang menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Ya. Kata kerja atau kata yang menjelaskan kata kerja ataupun kata sifat. Itu kata yang dimaksud dengan kata keterangan. Ya, selanjutnya. Untuk kata kerja, kata menyatakan perbuatan ataupun tindakan. Misalnya mengukir kayu, membawa tas, ya, dan sebagainya. Kemudian konjungsi temporal, itu konjungsi merupakan kata sambung yang mengacu pada waktu, di mana konjungsi temporal itu ada dua. Ada dua ya? Ada dua itu, yaitu konjungsi temporal ya, sederajat dan tidak sederajat. Bedanya itu apa, Pak? Ya, bedanya kalau sederajat misalnya kata sambung itu kan ayah datang bersama paman. Ayah datang bersama paman. Jadi waktunya bersamaan. Artinya itu dikatakan sederajat. Nah, kalau tidak sederajat misalnya Ani membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Itu kata sambungnya kan sebelum, jadi temporal, ada waktunya dan tidak bersamaan. Itu makanya dikatakan tidak sederajat. Oke, itu untuk konjungsi temporal itu ya? Iya, konjungsi temporal. Berarti Pak, kalau kata sambung, contoh kata sambung untuk konjungsi temporal yang tidak sederajat, apakah hanya sebelum? Ya tidaklah. Yang lain apa lagi Pak? Ya. Sebelum, ya, setelah, bisa ya? Setelah bisa aja dengan ditunjukkan dengan konjungsi sementara. Sementara. Sebaliknya bisa? Sebaliknya. Ya. Kemudian? Ya kemudian ya bisa kan ya? Sesudah itu. Kalau misalnya yang sederajat, apakah hanya bersamaan? Ya, ayah bersama. Dengan bisa nggak Pak? Dengan? Iya kan, ayah datang dengan paman. Dengan kan gitu ya, bersama. Atau bersama. Selain itu, ada lagi Pak? Sederajat. Iya, yang sederajat dia. Ya bisa aja. Pada. Maksudnya pada jam yang sama, kan gitu misalnya. Pada jam yang sama. Ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor pada jam yang sama. Jadi pada itu ya bisa menyatakan jadi sederajat dia kan. Penghubungnya. Berarti yang mengatakan makna sebaliknya seperti namun, itu termasuk ke konjungsi temporal yang tidak sederajat berarti ya? Namun. Iya. Enggak. Namun, itu bukan, tetapi. Itu bukan konjungsi temporal dia. Ya. Jadi bagaimana kita tahu itu konjungsi temporal atau tidak? Ada waktu, kebersamaan dan ketidakbersamaan itu aja untuk konjungsi temporal itu.
Berarti kuncinya adalah ada waktu Ada dalam waktu teks tersebut, teks, dalam kata dalam tersebut. kalimat tersebut, Hmm. ya, dalam kalimat tersebut. Itu disebut konjungsi temporal ya. Iya, makanya dia disebutkan kata sambung yang mengacu pada waktu. Waktu. Jadi tidak semua kata sambung itu mengacu pada Disebut waktu. konjungsi temporal. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik, kita ke PPKN ini boleh tolong dijelaskan Pak tentang ragam, gender, dan antar golongan. Kalau ragam ras itu kan ya bermacam-macam, ya, berbagai macam lah, ya, itu ragam. Kalau ya beragam warna, banyak warna kan gitu. Beragam suku, banyak suku, beragam agama, banyak agama. Ya begitu, itu artinya ragam. Jadi kalau dikatakan ras, ras pada umumnya adalah mengacu kepada budaya, ya, suku, agama. Budaya, suku, dan agama. Iya. 3 ini saja kalau ras. Kalau ras itu bisa aja berikut gender digolongkan di dalam, tapi pada umumnya dikatakan bahwa ras itu adalah budaya, agama, Dan suku. dan suku, ya, itu ras. Sedangkan gender itu apa Pak? Gender itu ya jenis kelamin, tapi bukan hanya semata kepada kelamin sebenarnya kan. Sifat bisa nggak Jadi termasuk? gender itu di dalam hal ini yang sedang dipelajari sekarang itu ya maksudnya bagaimana jenis kelamin itu berperan di dalam kegiatannya ataupun di dalam kelompoknya, seperti itu. Maksudnya tentang kebiasaan mereka sehari-hari gitu? Atau apa yang mereka kerjakan begitu? Ya pada umumnya kan kalau dulu kan di Indonesia apa ya sangat tabu dikatakan kalau seorang perempuan menjadi presiden kan gitu. Iya. Namun, nah, jadi keberagaman gender seperti itu sekarang ditiadakan kan, nggak boleh. Harus perempuan maupun laki-laki ya harus bisa menjadi presiden ataupun sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan di suatu organisasi dan sebagainya. Itu. Jadi maksudnya jadi apa peran mereka? Jadi ya kadang-kadang ya peran laki-laki kan terkadang ya di bawah peran wanita, ya kan. Jadi bukan menjadi patokan seperti zaman dulu itu kan namanya di zaman penjajahan itu perempuan nggak boleh sekolah, nah, seperti itu. Laki-laki aja yang sekolah katanya. Zaman dulu laki-laki aja ke ladang. Nah, sekarang mana ada istilah begitu? Udah samakan gitu ya. Jadi perannya yang dilihat di sini. Perannya ya. Jadi tidak ada perbedaan lagi peran antara wanita dan laki-laki. Ya. Nggak sama dia ya. Artinya driver aja dulu kan sangat tabu untuk jadi driver. Nah, sekarang nggak perlu dibedakan lagi. Jadi jangan keberagaman itu dibuat menjadi pembatas. Itu maksudnya. Antar golongannya ini Pak? Kalau antar golongan itu kan golongan di dalam masyarakat itu banyak sebenarnya Bu. Ya bisa aja yang datangnya dari bernuansa agama, bisa aja datangnya dari bernuansa kesukuan, bisa aja datangnya dari sebuah perkumpulan. Nah, jadi ya, kalau antar golongan itu kan ya boleh aja kita organisasi lah. Katanya kita katakanlah organisasi seperti di Indonesia kan ada yang namanya Pemuda Pancasila, AMPI, KNPI, dan sebagainya. Sekarang ini baru-baru ini di zamannya Presiden Prabowo muncul yang ada organisasi GMBI itu yang banyak juga ditolak di berbagai daerah di Indonesia kan. Nah, seperti itu ya golongan. Nah, selain itu boleh juga partai juga kita katakan golongan. Partai juga kita katakan
golongan ya. Jadi kalau misalnya seperti dari yang bernuansa agama tadi, seperti apa yang sudah dilarang oleh pemerintah, FPI seperti itu Iya, yang disebut golongan. golongannya. Oke, kita ke IPS nih Pak. Coba tolong jelaskan ini Pak tentang ekonomi sampai jasa. Ekonomi, Iya, ekonomi masyarakat. ekonomi masyarakat, ya. Kalau ekonomi masyarakat sebenarnya karena di pertemuan ini adalah membicarakan di masa Islam ya. Islam. Ya di masa era Islam lah kita katakan. Ya, jadi ekonomi masyarakat itu jadi maksudnya apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kehidupannya. Ya, ataupun kegiatan Dari semua segi maksudnya. ya dari semua segi ya, baik perdagangan, baik pertanian dan sebagainya untuk artinya memenuhi kebutuhan atau mencukupi kebutuhan masyarakatnya itu. Nah kan di apa namanya di era Islam itu kan timbul itu yang dinamakan dengan kesultanan itu. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ada 8 daerah yang menjadi daerah kesultanan. Kan yang sebelumnya itu sebelum era Islam kan ada era Hindu-Buddha. Di era Hindu-Buddha bukan kesultanan tapi kerajaan. Kerajaan. Ya, tapi kerajaan. Nah, tapi beberapa kerajaan itu kan nggak tergantikan. Hanya 8 daerah yang bisa dikuasai oleh pedagang-pedagang yang datang dari luar. Itu masuk ke Indonesia yang disebut menjadi daerah-daerah kesultanan. Ya, seperti Aceh, Demak, Mataram. Ya, itu. Ada 8 itu. Seperti itu. Jadi ekonomi pada umumnya sebenarnya kalau di era Islam itu adalah perdagangan. Mereka datang Fokusnya ke perdagangan saja. ya tentu Pertanian tidak? tidak terfokus kepada pertanian karena pertanian sebelumnya kan sudah dikembangkan oleh di era masyarakat di era Hindu-Buddha. Ya, dikembangkan di era Hindu-Buddha. Jadi mereka melakukan perdagangan dengan membawa barang-barang dari luar juga yang tidak ada dimiliki oleh masyarakat karena masyarakat hanya mempunyai hasil pertanian. Ya. Jadi kan mereka waktu itu membawa ya seperti bahan-bahan pakaian, ya, seperti itu alat-alat sederhana untuk pertanian dan sebagainya. Jadi itu yang mereka perdagangkan. Dan hasil pertanian itu juga mereka kelola menjadi bentuk perdagangan. Mereka kuasai. Pertanian menjadi bentuk perdagangan. Hasil pertanian itu dijual keluar gitu ya? Bukan keluar, malah seperti dikuasai oleh mereka gitu. Jadi makanya terjadi orang yang sangat kaya raya sekali, jadi dia disebut jadi sultan. Jadi mereka akhirnya masyarakat biasa itu menganggap dia sultan hebat. Jadi apapun mereka katakan dia okekan. Jadi mereka kayak seperti tengkulak lah istilahnya untuk orang yang dimuliakan gitu lah ya. Yang dimuliakan. Jadi awalnya ya seperti mengumpul hasil pertanian dia dijual ke dia. Akhirnya keuntungan dia yang merauhnya kan. Datang pun pedagang yang membutuhkan dari luar ya harus melalui mereka seperti itu. Sistem kayak monopoli gitu ya? Jadinya ya itu kan setelah itu kan akhirnya zaman Belanda itu ya karena Belanda nggak mau digituin ya makanya terjadilah penguasaan Belanda yang memecah belah itu kesultanan dan kerajaan itu semua. Ya, dipecah belah ya untuk dikuasai. Apa nih yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pak? Sistem ekonomi.
sistem ekonomi. Iya. Ya sistem ekonomi tentunya hal-hal yang bisa dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi tersebut. Ya misalnya kalau saya punya hasil pertanian, nah sistemnya kan ini harus saya pindah karena saya udah berlebih tentang misalnya padi saya berlebih, tapi saya butuh barang yang lain. Ya. Pertukaran gitu. Jadi saya butuh barang yang lain kan, ya tentu harus saya pikirkan di caranya inilah untuk saya mendapatkan barang yang lain tersebut dengan apa yang saya punya. Jadi tentu di awalnya itu dilakukan barter. Tapi di zaman era Islam sudah ada itu sebenarnya mata uang juga. Zaman Islam. Di zaman Islam, tapi mata uangnya berbentuk terbuat dari logam, tapi tidak sesempurna yang sekarang. Jadi bentuknya juga masih agak besar itu, kayak sebesar ini rempengannya, dan bentuknya juga Sampai nggak sebesar telapak tangan? ada yang sebesar telapak tangan, tapi Ada, itu bentuknya juga nggak bulat sekali, karena dia Lonjong atau? dan tulisannya juga tulisan hasil tulisan nggak benar apa namanya nggak bagus lah. Itu dibuat melalui cetakan kan, cetakan logam itu atau besi itu apa namanya dipanaskan Pernah lalu Bapak lihat langsung nggak? Hah? Pernah Bapak lihat langsung? Ada di museum sebenarnya Ada di di daerah museum? Jakarta itu, ada di museum Jakarta ya? dari Jakarta gitu. Jadi ya saya lihat hasilnya itu adalah karena memang hasil logam yang dituang ke cetakan gitu loh. Dimana cetakan itu juga belum sempurna mereka buat. Kalau cetakan sekarang udah pakai mesin segala macam kan. Kalau mereka hanya langsung aja itu. Belum menggunakan. Berarti seperti tidak berbentuk gitu ya? Berbentuk agak bulat juga, tapi bulatnya masih ada gepeng-gepeng, rata juga. Oh iya. Begitu rata. Kalau pernah melihat kayak roti Roma lah gitu. Bukan promosi ya. Sebesar itu juga ya? Roti Roma itu. Ada yang sebesar itu. Roti Roma yang ini ya? Apa namanya? Yang ATB itu ya Pak? Sebesar telapak tangan itu? Bukan itu. Oh, yang lebih kecil lagi. Kecil. Yang merah. Yang merah bungkusnya. Yang merah itu. Itu kan nggak rata kan. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Lebih besar juga ya? Kira-kira seperti itu maksud bentuknya. Jadi ketidaksempurnaannya. Oke, baik. Sekarang kita ke vocabulary ya Pak. Oke, baik. Untuk bahasa Indonesia, beda kata keterangan dengan kata kerja ini apa Pak? Beda kata keterangan dengan kata kerja. Kata keterangan itu ya biasanya kata yang menerangkan tentang suatu hal. Bisa aja keterangan waktu, keterangan sifat, ya. Keterangan tempat, ya. Seperti itu. Kata kerja? Kata kerja berhubungan dengan perbuatan ataupun hal yang dilakukan. Perbuatan ataupun hal yang dilakukan. Menerangkan perbuatan ataupun yang dilakukan. Apakah itu harus berupa tindakan? Iya, dilakukannya itu kan berarti bertindak. Melakukan suatu tindakan. Melakukan itu kan ada aksi. Ada aksi. Seperti misalnya tidur, itu tidak termasuk kata kerja. Tidur. Kan melakukan istirahat kan. Berarti melakukan di sini tidak ke fisik ya? Ya Tidak harus misalnya kita membawa gitu, bawa meja gitu ya, atau berjalan gitu ya. Iya. Kata kerja, tapi ada enggak kata kerja itu ada objeknya, ada objeknya. Tapi ada di sini transitif dan intransitif, apa bedanya Pak? Kalau kita berbicaranya kata kerja itu selalu ada objeknya.
Selalu ada objek ya. Tapi kalau dibedakan antara kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, ada kata kerja itu yang sudah biasa digunakan orang tanpa memerlukan ataupun mengabaikan yang dinamakan dengan objek. Misalnya Mengabaikan objek itu misalnya mengabaikan objek atau tidak memerlukannya. mengabaikan ataupun tidak memerlukan. Dalam hal ini sama saja. Misalnya seperti apa itu, Pak? Seperti setiap pagi ayah jogging sebelum ke kantor. Jogging kan bahasa Inggris itu, Pak. Misalnya lari pagi lah atau olahraga lah kita katakan. Lari pagi sebelum ke kantor. Lari pagi. Jadi olahraga ke kantor gitu. Jadi kalau bisa kita bedakan dengan kata kerja transitif, itu kan tadi kata kerja intransitif. Ya. Kalau kata kerja transitif, dia memerlukan objek. Yang mana yang memerlukan? Transitif atau intran? Transitif memerlukan Transitif objek. ya. Intransitif tanpa memerlukan objek. Ya. Misalnya tadi, seperti olahraga tadi kan, dia kan bisa aja sebenarnya diberikan ayah setiap pagi olahraga sepak bola setiap pagi karena objeknya ada sepak bolanya kan. Nah, tapi ini nggak ada. Nah, jadi kalau kata kerja yang lain, kata kerja transitif misalnya itu ayah mencangkul sawah. Jadi kata kerjanya itu objeknya ada sawah gitu. Ada sawah objeknya. Ya. Ataupun ya ada objeknya lagi di belakang kata kerja itu. Oke, Pak. Gitu ya. Oke, baik, kita ke PPKN. Oh, PPKN tadi sudah dijelaskan ya. Oke, kita ke IPS aja, Pak. Kerajinan, apa itu, Pak? Kerajinan. Iya. Hasil kerjaan yang dikerjakan dengan tangan ya, bukan dengan pabrik, bukan dengan apa, dengan tangan itu yang dinamakan dengan kerajinan. Dihasilkan dengan menggunakan tangan. Ya, seperti melukis, mengukir, menganyam, memahat. Jadi apa kita sebut untuk orang yang, maaf nih ya, memiliki kekurangan, tidak punya tangan, dia melukis menggunakan kakinya, itu tidak bisa kita sebut kerajinan? Ini tidak digolongkan ke situ kalau dalam konteks ini. Sudah pengecualian. Pengecualian, bukan kita berbicara secara umum dalam hal kerajinan seperti ini yang dimaksud. Ya, karena itu hanya satu dari sekian banyak. Ya, jadi tidak disinggung di sini. Disinggung dalam Berarti fokusnya ini memang untuk orang normal gitu lah ya, yang memang melakukan kerajinan itu harus dengan tangan gitu. Kalau sistem apa, Pak? Ya sistem tadi ya cara. Ya. Cara kita untuk menukar, misalnya kalau cara untuk cara untuk ekonomi tadi kan menukar barang yang kita punya dengan yang tidak kita miliki, barter, atau bisa dengan uang, mata uang. Ya, bisa, itu caranya salah satu. Kita memberikan uang kepada orang. Kalau zaman sekarang ini kan kita mendapatkan barang. Itu salah satu sistemnya. Itu disebut sistem. Sistemnya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi itu, Pak? Apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan ekonomi? Ekonomi tadi kan untuk cara manusia itu
untuk memenuhi kebutuhannya kan. Cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Cara untuk Cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Jadi perdagangan pada masa Islam di Indonesia berkembang pesat karena apa? Perdagangan Pada masa Islam di Indonesia berkembang pesat itu karena apa, Pak? ya sebenarnya karena letak geografis Indonesia kalau nggak salah. Kalau menurut saya ya, Selain karena itu, letak geografis itu karena dia ada Indonesia kan saat itu sudah ada istilahnya tempat-tempat pelabuhan pantainya, pelabuhan ada bisa berlabuh kapal-kapal kan oh, gitu. Jadi mudah orang luar masuk ke Indonesia. Itu alasannya. Maka jadi mereka dalam masyarakat Islam sistem ekonomi yang digunakan itu apakah hanya barter? bukan juga udah ada mata uang seperti yang saya katakan tadi, itu mata uangnya tuh yang belum sempurna bentuknya sudah Tapi ada. masih lebih banyak barter ya. Masih banyak barter. Hmm. Tapi kalau Jadi di masa Islam ya, sebenarnya bukan lebih banyak lagi barter, sudah berimbang itu karena hmm, itu logam-logam yang mereka buat adalah logam-logam berharga juga gitu loh. yang terbuat Bisa dari disimpan. itu terbuat dari apa itu? Bisa perak, ya bisa emas kalau apa kan. Ada yang dari emas ya? Itu kan jarang lah itu karena biasanya dari logam lah, perak atau perunggu atau Hmm. Apa saja komoditas pertanian yang penting dalam masyarakat Islam, Pak? ya hasil itu hasil-hasil pertanian biasanya itu ya padi, Hmm. kemudian rempah-rempah. Waktu di masyarakat Islam dulu, Di padi masa juga sudah ya. padi juga ada. Selain padi ada lagi. Pak semasa Ada nggak gandum? ada gandum, tapi kalau tebu belum ada itu. Tebu belum ya? Belum di Jadi masa mereka dapat gula dari mana tuh? Hah? Masih dari luar kan? Masih impor dari luar. Masih dibawa dari luar, dibawa orang luar. Itu pedagang-pedagang, tapi itu kan udah dikontrol oleh sultan-sultan tadi. Apalagi Pak selain beras ini, selain padi ini? Beras, beras, gandum, ya termasuk ubi sebenarnya, cuman mungkin di situ nggak disebutkan ya. Hmm. Ubi juga termasuk, tapi ubi di situ mungkin nggak disebutkan. Ada nggak disinggung Kalau tentang misalnya rempah-rempah gitu? Cengkeh rempah-rempah apa? ya itu dari dulu kan memang ada kan. Justru itu yang datangnya Belanda ke Indonesia. Yang paling membuat mereka tertarik gitu ke Iya, Indonesia. di Indonesia rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya kan. Tapi di era Muslim itu belum begitu apa namanya, belum begitu menjadi masalah. Maksudnya? Ya, Belum masih biasa-biasa aja harganya itu. Setelah masuk Belanda maka baru melonjak harganya. baru itu dikuasai oleh Belanda karena Belanda sangat butuh sekali karena memang daerah mereka daerah dingin. Itu. Iya, iya. Yang artinya awalnya itu sebenarnya mereka untuk membeli rempah-rempah aja, tapi akhirnya kan memikirkan capek sekali. Kok Iya. hanya membeli ini aja datang ke sini, ya kan? Iya, iya. Sekali Sekalian lah berlayar gitu ya. 2-3 pulau kita tempuh katanya. Sambil menyelam minum air gitu ya. Oke. Jadi mengapa sih penting Pak memahami antar golongan ini? Apakah hanya untuk menambah relasi atau apa gitu? Ya tentunya ya harus memahami antar golongan ya, kalau tidak akan terjadi keributan. Keributan. Jadi masa golongan saya harus berbeda berselisih terus dengan golongan itu kan?
Misalnya ibu punya golongan, katakanlah itu apalah organisasi A, saya organisasi B. Ya. Tapi kalau kita, ibu tidak memahami saya tidak memahami ibu, ya kita akan cekcok terus. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi salah satu cara menjalin antar golongan ini agar berjalan dengan baik apa Pak? Ya memahami lah apa namanya. Maklum seperti memaklumi, memahami, mengerti. Mengerti. Mengerti golongan itu. Gitu loh. Mengertinya? Jadi Misalnya jangan hanya memaksakan kehendak kita. apa yang berlaku pada golongan kita gitu loh. Seperti FPI itu kan dulu karena hanya memperkeras kemauan dia, makanya golongan dia, maka dia di blacklist pemerintah kan. Setiap segala sesuatu sampai kepada urusan pendirian gereja segala macam, mereka turut campur. Padahal yang mengurus itu kan sebenarnya pemerintah. Mereka nggak ada hak, jadi mereka udah melampaui. Sudah melanggar gitu. Nah, jadi tidak menghargai lagi yang namanya golongan-golongan yang berada di pemerintahan. Yang di pemerintahan itu kan juga golongan-golongan dari partai-partai. Sementara mereka sebenarnya di golongan masih di bawah daripada partai. Jadi apakah ada dampak negatif jika kita tidak menghargai perbedaan gender, Pak? Apa dampak negatifnya? Ya dampak negatifnya banyak. Jadi kalau kita mengikuti tradisi lama, ya namanya perempuan harus selalu tunduk kepada, namanya istri harus selalu tunduk kepada suami, karena itu kan di zaman sekarang ini kan udah berabe, udah tidak benar. Nah, harus saling menghargai. Jadi bukan hanya, kalau mungkin dari segi agama ya dikatakan bahwa suami itu ya harus dihormati. Nah, dalam era sekarang ini untuk menghargai antara gender itu ya seperti itu, ya bukan hanya kepala keluarga, laki-laki lagi yang harus kerja, bisa perempuan. Ya, kalau dulu kan ya kadang-kadang di rumah aja lah, gitu. Nah, kalau dulu kan perempuan nggak boleh nyupir driver segala macamnya. Ya baik. Ini apa yang dimaksud dengan kata kerja mental ini, Pak? Tadi kan yang kita tahu ya cuman transitif sama intransitif. Ini ada lagi kata kerja mental. Ini maksudnya apa, Pak? Kata kerja mental itu kata kerja yang dapat menimbulkan reaksi. Reaksi. Seperti apa? Kata kerja mental misalnya diikuti dengan keterangan, misalnya dia memukul bola dengan cukup keras, seperti itu. Dengan cukup keras. Memukul. Dia membaca puisi dengan berapi-api gitu. Jadi ada mental di sana dari hasil ditunjukkan kata kerja tersebut. Dengan berapi-api. Apa yang digambarkan gitu dari kata ini? Misalnya. Reaksinya apa gitu terhadap kita? Mental itu apa kita katakan mental. Ya, ada reaksi dari
kata kerja kata kerja itu menunjukkan suatu reaksi gitu loh. Hmm. Cobalah kita buat dari contoh Bapak tadi. Dia memukul bola itu dengan sangat keras gitu. Apa reaksi dari situ gitu Pak? Dipertegas dengan kata keras. Kata keras. Nah, dia membaca puisi dengan berapi-api. Jadi emosinya ada gitu loh. Timbul di dalam kata kerja berapi-api itu. Itu disebut kata kerja mental ya? Iya, mental. Kalau di situ dituliskan apa contohnya? Ini yang saya buka tanpa jawaban sih ini. Apa sih? Cuman saya buka di Google. Kalau kata kerja mental itu, coba saya bentar. Respon, menerangkan suatu respon terhadap suatu kejadian, misalnya menikmati, percaya, memikirkan, ada reaksinya. merasakan, Dengan bersyukur. memukul bola dengan keras juga termasuk. Termasuk itu ya? Membaca puisi berapi-api, ada emosinya. Ada emosi. Gitu. Merasakan. Misalnya seperti itu kan? Iya, merasakan ada. Berarti itu termasuk ya kata kerja mental ya? Iya, jadi ada emosinya. Misalnya dia lihat ada orang apa namanya, katakanlah orang nomaden gitu ya. Dia melihat orang itu dengan rasa sedih sekali gitu, dengan perasaan sedih sekali. Jadi bukan merasa dia perasaan jadinya kan, jadi perasaannya jadi kata kerja mental jadinya kan. Oh begitu Gitu ya. Berarti kata sedih sekali itu mendukung dari kata kerja tadi gitu ya Pak ya? Iya, sedih itu mendukung kata kerja itu. Sama seperti tadi memukul dengan keras. Dengan Kata keras di situ mendukung kata memukul ini, itu, sehingga gitu. menimbulkan reaksi gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kalau mau di apa, terlalu tinggi sebenarnya kalau Terlalu tinggi ya menurut saya untuk SMP. untuk SMP. Karena apa namanya? Udah meluas dia ya. Udah meluas. Iya sih. Jadi itulah sebenarnya. Kami saja pun mempelajari ini yang versi bahasa Inggris tapi ya di kuliah memang. Iya jauh gitu loh. Karena banyak nih apanya, meluas dia. Ada percaya, memikirkan, merasakan, khawatir. Dan bukan hanya itu loh, Iya. bukan hanya itu, banyak lagi yang lain. Iya, makanya. Pokoknya tadi yang saya katakan tadi, Itu contoh sederhana lah ya. emosinya ada gitu loh. Nah, emosi saya katakan kayak marah, bukan marah. Bukan emosi marah. Ya saya paham. Karena kami juga dulu sudah mempelajari ini. Baik, saya rasa demikian Pak untuk evaluasi hari ini ya. Berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan, saya nggak Bapak tuntas dalam evaluasi. Makasih ya Pak.